Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengaji kitab Al-Hikam Syarah Hikmah yang keempat. Arih nafsaka, arih fi'il amr, nafsaka dirimu, minat tadbir, terlalu sibuk, terlalu memikirkan. Jadi istirahatkan dirimu dari memikirkan. Maka apa-apa qoma yang telah ditetapkan, yang telah ditegakkan, diputuskan, bihi ghairuka, yang pada dirimu oleh selainmu. Ghairuka kembali kepada Allah, angka darimu. Jadi ari nafsaka minat tadbir fama bihi ghairuka angka. Ari istirahatkan dirimu dari terlalu memikirkan, lalu ikut masuk ke dalam maka apa-apa koma yang telah ditetapkan bihi ghairuka oleh Allah angka atas dirimu. La takum fil nahi bihi dinafsika, maka jangan kamu terlalu sibuk, terlalu masuk ke dalam bihi dinafsika, dengannya dirimu. Artinya apa-apa yang telah Allah tetapkan, kita harus tidak masuk ke dalam, tidak terlalu memikirkan. Ari nafsaka minat tadbir, arih istirahatkan. Sholat tarawih itu sholat yang istirahat. Ari nafsaka minat tadbir famaqama min ghairuka angka la takum bi nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniawi, sebab apa-apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Artinya apakah kita nggak harus berusaha atau bagaimana? Tidak, tetap kita melakukan ikhtiar, tapi apa yang Allah sudah tetapkan pasti akan datang kepada kita. Dan apa yang Allah tidak tetapkan akan datang kepada kita, tidak akan datang. Begitu pula dengan musibah, apa yang sudah Allah tetapkan pasti akan datang. Dan Allah memiliki tujuan memberikan ujian, karena Rasulullah SAW bersabda, setiap ujian yang menimpa seorang muslim itu untuk menaikkan derajatnya dan menghapus dosanya. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha likaila ta'saw ala ma fa'atakum wala tafrahu ala ma atakum. Ma asaba min musibah, apa-apa musibah yang terjadi Allah tetapkan di bumi, maupun musibah yang terjadi pada dirimu, karena gak ada seorang manusia pun yang tidak Allah berikan ujian hidup di dunia. Pasti Allah akan berikan ujian dengan tujuan untuk menaikkan derajat dan menghapus dosa. Kalau kita pahami surat Az-Zukhruf tadi, bahwa apa musibah yang menimpa di bumi dan menimpa pada diri kita sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum Allah menciptakan bumi ini, bahkan sebelum Allah menciptakan diri kita, baik berupa gempa, banjir, atau kecelakaan, atau kemalangan, sakit, karena longsor dan segala macam musibah, baik di bumi maupun di diri kita, itu semua sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum diciptakan. Agar apa? Agar kita sadar bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yang berikutnya likaila la ta'saw ala ma atakum, supaya kita tidak terlalu sedih dengan musibah ujian yang menimpa kita, karena Allah sudah tetapkan
itu sebagai ujian hidup kita, yang kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang yang beriman, kita sabar. Dan kesabaran itu datangnya dari Allah, sehingga kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah berilah kepada kami kesabaran untuk menjalani ujian hidup. Karena setiap manusia Allah tetapkan ujiannya masing-masing sesuai kadar imannya. Kalau kita mendapatkan kesabaran dari Allah dan kita berdoa, ujian itu akan kita jalani dengan baik. Walaupun ujian itu sangat berat, seperti para nabi, orang soleh, yang Nabi katakan semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya, tapi mereka hatinya tetap tenang, hatinya tetap dekat sama Allah, hatinya tidak putus asa. Tapi kalau kita tidak takarub kepada Allah, tidak berdoa, meminta kesabaran, ujian seringan apapun terasa berat. Bahkan ada orang yang ujiannya itu sepele, sampai saking putus asanya dia menghabiskan nyawanya sendiri. Padahal misalnya diputuskan pacarnya, atau masalah cinta, atau masalah ekonomi, atau masalah usaha, masalah keluarga. Sebenarnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu pasti sesuai kesanggupan kita. Kenapa ada yang putus asa dan ada yang tetap bertahan walaupun ujian berat, seperti para nabi, orang-orang soleh? Mereka mendapatkan hinaan, mendapatkan kesusahan hidup, mereka diboikot, seperti Rasulullah diboikot di kota Mekah, dilempari batu di Taif, dimusuhi, dikhianati oleh para orang-orang munafik, orang-orang kafir, diperangi. Tapi hatinya tetap tenang, hatinya tetap bahagia, karena selalu takarub, mendekat kepada Allah yang memiliki kekuatan baik lahir maupun batin. Untuk menghadapi ujian, kita mengharapkan kepada Allah kekuatan batin kita, yaitu dengan kita berdoa minta kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra. Jadi dengan kita mengetahui nasihat dari Syekh Athaillah ini, kita semakin menjalani hidup itu tidak ngoyo, bahwa kalau kita dapat ujian itu sudah Allah tetapkan supaya kita tidak terlalu sedih, dan supaya kita tidak terlalu senang jika mendapatkan nikmat, karena Allah sudah tetapkan juga.